Shalom saudara, kali ini saya akan membahas tentang hukum Taurat. Apakah hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak? Karena ini penting untuk dipahami sebelum kita masuk di dalam materi berikutnya tentang ayat-ayat persepuluhan di dalam perjanjian baru. Jadi kita harus perlu pahami dulu ini saudara. Kita akan masuk dalam materinya, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat merupakan hukum yang seluruhnya ada di dalam kitab Taurat yang disebut Mitzvot. Jumlahnya ada sekitar 613 dan itu dibagi menjadi dua bagian saudara, yaitu perintah atau yang bersifat positif dan yang kedua larangan atau yang bersifat negatif. Yang bersifat positif atau berupa perintah itu ada 248 mitzvot, sementara yang bersifat larangan atau negatif itu ada sekitar 365 mitzvot. Belakangan ini ada yang menghitung tinggal 77 mitzvot positif dan 194 mitzvot negatif yang masih dilaksanakan, diantaranya yang menyangkut apa yang dilakukan saat bangun tidur, apa yang boleh dan tidak boleh dimakan, apa yang boleh dan tidak boleh dikenakan, ini berhubungan dengan pakaian, bagaimana mengatur urusan sehari-hari, juga tentang pernikahan, tentang hari-hari raya dan sabat, tentang ibadah, tentang perlakuan terhadap orang non-Yahudi dan hewan. Sebagian mitzvot tidak dilaksanakan, terutama yang berhubungan dengan bait Allah, misalnya korban-korban dan pelayanan di bait Allah, karena bait Allah sudah tidak ada lagi di Yerusalem. Kemudian mitzvot yang mengatur tentang prosedur kriminal, karena negara Israel dewasa ini berbeda dengan kerajaan teokratis Israel di zaman dahulu. Jadi memang konteksnya sudah tidak bisa dijalankan, ada beberapa hal yang sudah tidak bisa dilakukan. Jadi jelas, sekalipun perintah dalam kitab Taurat ini ingin dilaksanakan secara sempurna lagi, tetap saja tidak bisa, mengingat situasi dan kondisi yang sudah tidak mendukung. Nah, aturan Taurat itu ada seperti ini saudara, bahwa siapapun yang melanggar satu dari 613 itu sudah dianggap melanggar seluruhnya saudara. Dan apa dampak dari itu? Kita coba akan lihat di dalam Ulangan pasal 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Jadi ada kata di situ terkutuk orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Yosua pasal 8 ayat 34. Sesudah itu dibacakanlah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Jadi dampak dari pelanggaran hukum Taurat itu adalah kutukan. Nah, kalau satu saja tidak bisa dilakukan, maka dia akan terkutuk saudara. Tapi faktanya bahwa meskipun ingin dilakukan secara sempurna sudah tidak bisa lagi, karena memang sudah tidak bisa. Contohnya tadi seperti bait Allah sudah tidak ada lagi. Lalu bagaimana melakukan hukum Taurat yang berkaitan dengan ritual-ritual di bait Allah? Sudah tidak bisa lagi dilaksanakan saudara. Dalam perjalanan hidup bangsa Israel turun-temurun dapat kita ketahui bahwa bangsa Israel tidak mampu menjalankan apa yang diperintahkan dalam seluruh hukum Taurat yang termuat di dalam kitab Taurat. Sekalipun zaman dulu masih bisa saudara dilakukan 613 ini, tapi faktanya bangsa Israel ternyata gagal. Nah, kita akan lihat di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 32. Maka tindakan apa yang akan dilakukan Allah? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena pelanggaran, Allah berinisiatif untuk mengubah perjanjiannya menjadi perjanjian yang baru. Perjanjian lama itu yang dimaksud tadi saudara hukum Taurat. Kapankah perjanjian baru ini digenapi? Kita akan lihat pada Lukas pasal 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi perjanjian baru disahkan dengan darah Yesus. Nah, pertanyaannya mengapa dengan darah? Sekarang kita akan balik terlebih dahulu menuju kitab Taurat untuk dapat memahami kenapa harus pakai darah saudara. Imamat pasal 16 ayat 15 sampai 17. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu.
Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar, setelah mengadakan pendamaian bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Jadi menurut aturan dalam kitab Taurat, penebusan dosa hanya bisa terjadi jika ada darah atau korban sebagai penebusan. Mengapa menggunakan darah? Karena darah adalah nyawa. Konsekuensi dosa ialah kematian. Ingat kisah Adam dan Hawa, bukan? Allah pernah berkata, jika mereka memakan buah pengetahuan yang dilarang untuk dimakan, maka mereka akan mati. Itu konsekuensi dosa. Pelanggaran akan perintah, konsekuensinya adalah kematian. Maka di dalam aturan Taurat, kematian ditandai dengan penumpahan darah. Itulah sebabnya mengapa harus menggunakan darah. Jika korban penebusan dosa sudah dilaksanakan, maka otomatis hubungan antara manusia dan Allah sudah dipulihkan kembali. Namun fakta yang terjadi, ternyata imam pada akhirnya harus terus-menerus mempersembahkan korban karena dosa, karena bangsa Israel ternyata masih terus saja melanggar aturan dalam kitab Taurat. Inilah yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam Ibrani pasal 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Saudara harus paham, penghapus dosa yang dimaksudkan di sini bukan hanya menghapuskan kutuk akibat dosa saja, tetapi juga menghapuskannya dalam kehidupan kita, menghapusnya dari dalam pikiran, hati, dan seluruh hidup kita. Itulah makna dari penghapusan dosa. Itu sebabnya darah binatang tidak mampu lakukan itu. Karena darah domba jantan ternyata tidak membuat manusia sadar dan meninggalkan dosa, maka Elohim mengambil cara lain, yaitu mengorbankan anaknya, yaitu manusia yang lahir dari rahim Maria, sebagai korban penebusan dosa, untuk mengganti korban domba atau lembu jantan, dengan harapan bahwa darah Yesus bukan hanya mampu menghapus dosa secara lahiriah, tetapi juga secara rohania. Manusia tidak hanya dilepaskan dari kutuk akibat dosa, tetapi juga disucikan tubuh dan jiwanya dari dosa. Perubahan korban penebusan dosa ini sudah menjadi petunjuk bahwa aturan Taurat diubah dari yang lama menjadi yang baru. Satu aturan diubah otomatis akan mengubah seluruhnya. Maka hukum Taurat diganti menjadi hukum kasih. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Itu artinya bahwa hukum Taurat tidak diperlukan lagi karena hukum kasih menyempurnakan hukum Taurat. Saya akan kasih contoh. Di dalam hukum Taurat ada perintah jangan mencuri, jangan membunuh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang yang mengasihi orang lain akan tega mencuri milik orang lain? Jawabannya jelas tidak. Apakah orang yang mengasihi orang lain akan tega membunuh orang? Jawabannya juga tidak. Itu artinya bahwa hukum Taurat tidak diperlukan lagi karena hukum kasih menyempurnakan hukum Taurat. Kita akan lihat bagaimana Yesus memang sudah berupaya untuk mengubah hukum Taurat menjadi hukum kasih, karena hukum kasih jauh lebih sempurna, saudara. Yang pertama kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Ini hukum Taurat, saudara. Terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 13. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, ini perubahannya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yang kedua di dalam Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman jangan berzinah. Ini terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 14. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Yang ketiga, Matius pasal 5 ayat 31 sampai 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ini terdapat di dalam Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 4.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi kalau ada orang menikah dengan perempuan lain yang sudah diceraikan suaminya, itu tetap dianggap sebagai perbuatan zina. Kemudian Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ini terdapat di dalam Bilangan pasal 30 ayat 2. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kita orang-orang percaya itu dilarang, saudara, bersumpah. Selanjutnya, Matius pasal 5 ayat 38 sampai 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini terdapat di dalam Keluaran pasal 21 ayat 24. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kemudian Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu terdapat di dalam Imamat pasal 19 ayat 18. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, dari perkataan-perkataan Yesus tersebut jelas bahwa apa yang tertulis dalam hukum Taurat diganti dengan hukum yang jauh lebih sempurna, yaitu hukum kasih. Maka perjanjian yang sudah lama yang disebut hukum Taurat diganti dengan perjanjian baru, yaitu hukum kasih. Itu sebabnya mengapa Paulus berkata di dalam Ibrani pasal 8 ayat 13, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, itu di Yeremia pasal 31, saudara. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Mungkin ada yang berkata bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Memang benar, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Tetapi kita harus baca secara keseluruhan agar kita paham, ya. Itu terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19, saudara. Jadi jangan asal comot-comot, ini harus dipahami ayat ini. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ingat, saudara, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, saudara perhatikan ayat 18. Saya ulangi, ya, saya bacakan supaya saudara paham. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa maksudnya sebelum semuanya terjadi? Ayat 17 itu menjelaskan, saudara. Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Jadi kalau semua sudah digenapi, semua sudah terjadi, maka otomatis boleh meniadakan hukum Taurat. Kan seperti itu yang dikatakan di ayat 18. Sebelum semuanya digenapi memang tidak boleh ada yang ditiadakan. Tetapi kalau semuanya sudah digenapi atau semuanya sudah terjadi, ya jelas boleh ditiadakan. Dan Yesus sudah merumuskan hal itu di dalam Matius pasal 5 tadi yang saya bacakan, di mana Yesus merumuskan perubahan dari hukum Taurat menjadi hukum kasih. Dan ingat, saudara, orang yang bergantung kepada hukum Taurat tidak akan bisa selamat, karena mereka hidup di bawah kutukan. Satu perintah dilanggar, itu artinya dia melanggar 613 dari mitzvot tersebut. Itu sudah aturan Taurat.
Itu sebabnya Paulus berkata tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, karena tidak mungkin benar. Jadi manusia hanya bisa selamat bukan karena dia ikuti hukum Taurat, tapi karena kasih karunia, karena penebusan. Ini saja yang bisa saya bahas, saudara. Jadi saudara paham bahwa hukum Taurat itu sudah tidak berlaku, ketentuannya tidak berlaku lagi. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak perlu lagi membaca perjanjian lama, karena dari perjanjian lama itu kita banyak tahu tentang sifat Allah kepada orang-orang pilihan. Apa yang Allah suka, apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan, itu kita bisa pelajari semua di dalam perjanjian lama. Tetapi tentang kutukan-kutukan dan berkatnya, itu kita harus balik ke perjanjian barunya, saudara. Jadi jangan sembarangan mengutuk-ngutuk orang dengan dalil kitab perjanjian lama, karena Taurat sudah ditiadakan tuntutannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Di video berikutnya saya akan bahas tentang persepuluhan di dalam perjanjian baru. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan kalau bisa di share, saudara, untuk orang-orang yang belum paham tentang hukum Taurat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.